Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Samsung Galaxy S21 aja. Hadir sebagai HP yang paling terakhir masuk setelah S21 Plus dan S21 Ultra, S21 ini adalah sebuah HP yang menurut gua itu underdog banget. Karena terutama untuk 3 hal ya, yaitu ukurannya yang paling kecil, baterainya yang lebih kecil, dan back case-nya yang terbuat dari plastik. Tapi apakah mungkin ini HP yang tepat buat kamu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dari dimensinya, Samsung Galaxy S21 ini tuh yang paling kecil ya, dengan rentang layar 6,2 inci beresolusi Full HD+. Gue bisa bilang ini tuh salah satu HP yang paling enak digenggam yang ada saat ini. Pertama kali gue pegang HP ini, gue tuh langsung berasa nyaman ya. Bentuknya yang lebih kecil, lebih tipis, dan lebih enteng tuh bikin HP ini tuh nyaman digenggam dengan satu tangan aja. Lalu kalau gue nggak salah, kamera bump-nya juga lebih tipis, jadi berasa lebih estetik aja menurut gue. Hal kedua yang gue rasakan adalah ini salah satu HP tercantik dan terimut yang pernah gue pegang. Bahkan kalau bisa gue bilang ini tuh kecil-kecil cabai rawit ya. Karena sebenarnya dari segi chipsetnya itu tuh nggak ada perbedaan dengan S21 Plus ataupun S21 Ultra. Hanya aja si S21 ini tuh dikemas dalam bentuk yang lebih kecil sehingga jadi lebih ergonomis dan lebih cantik dengan pemilihan warna yang lebih beragam. Enggak cuman chipsetnya, kameranya pun sama dengan saudaranya si S21 Plus. Pada bagian belakang ada kamera ultrawide 12 MP fixed focus f2.2. Kamera wide 12 MP 2 pixel dengan OIS f1.8 dan kamera tele 64 MP PDAF 3 kali optical zoom dengan f2.0. Sedangkan pada bagian depannya ada kamera 10 MP 2 pixel autofocus dengan f2.2. Untuk fitur-fiturnya juga sama dengan yang dimiliki oleh S21 Plus karena keduanya juga sudah menggunakan One UI 3.1 di atas Android 11. Segala fitur unggulan yang ada di S21 Plus ada juga di S21 ini, seperti Director's View, Single Take, dan Super Steady. Dan yang paling penting buat gua adalah fitur Pro Video, di mana kamu bisa mengatur secara manual untuk berbagai macam aspeknya, mulai dari white balance sampai arah rekam mikrofon. Iya, di Pro Video ini kita bisa atur kita mau rekam audio dari arah depan, belakang, atau omnidirectional ya, atau keseluruhan. Bahkan kita juga bisa atur suaranya agar bisa direkam menggunakan TWS yang kompatibel. Dari segi layarnya, justru si S21 ini memiliki kepadatan pixel atau PPI yang lebih tinggi dibandingkan S21 Plus, yaitu di 421 ppi dibandingkan 394 ppi di S21 Plus. Ini karena S21 menggunakan layar Full HD Plus di 2400 x 1080p di layar sebesar 6,2 inci. Ngomongin soal layarnya, kualitas layar Dynamic AMOLED 2X dari Samsung ini nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Layarnya memiliki refresh rate yang tinggi hingga 120 Hz dan juga mendukung HDR10+, yang artinya kamu bisa menonton video HDR dengan warna yang lebih kaya dibandingkan dengan konten HDR biasa. HP ini juga sudah future proof ya, karena chipset Exynos 2100 sudah mendukung jaringan 5G. Jadi saat 5G sudah masuk ke Indonesia, kamu bisa langsung mencoba jaringan 5G. Tapi bang, ukuran baterainya kan kecil, cuma 4000 mAh. Iya, ukuran baterainya itu yang paling kecil ya, yaitu di 4000 mAh. Tapi baterainya dalam pemakaian pribadi gua bisa mencapai SOT hingga 5 jam. Dan waktu standby-nya itu bisa mencapai hingga 44 jam. Dan ini juga sudah mendukung super fast charging 25 watt ya, jadi buat ngecasnya bisa lebih cepat. Tapi bang, ukuran storage-nya kan kecil, cuma 128 GB. Iya, ukuran storage-nya bisa terbilang yang paling kecil yaitu di 128 GB dan tanpa slot memori eksternal. Tapi, kamu juga bisa backup secara online ke OneDrive atau backup manual ke komputer. Dan karena ini based on Android, jadi backup manual ke komputer juga gua rasa cukup mudah ya, tinggal copy paste saja. Tapi bang, backcase-nya kan plastik. Ya, bener, backcase-nya itu juga plastik. Tapi jujur aja, sepengalaman gua pakai backcase-nya ini tuh nggak terasa murahan ya. Bahannya itu masih enak dipegang dan nggak kelihatan murahan. Dan lagian gue yakin sebagian besar dari kalian pasti bakalan melindungi HP ini dengan casing, soalnya nggak mau HP-nya lecet kan. Sebenarnya malah ada satu kelebihan yang gue temukan ketika menggunakan si S21 ini.
yaitu ketika suhu HP ini sedang panas-panasnya karena digunakan untuk foto atau video dalam jangka waktu yang cukup lama. Back case-nya ini masih adem-adem aja. Ngomongin soal casing, gue juga ada rekomendasi buat casing dari Ringke ya. Ini adalah Ringke Fusion dan Ringke Fusion X. Keduanya memiliki kelebihan yang gue cari-cari dari sebuah casing, yaitu memiliki back case yang bening biar bisa nunjukin warna asli HP-nya. Memberikan proteksi secara menyeluruh, enak digenggam, dan tembus wireless charging. Buat kalian yang pengen melindungi bagian kamera BAM-nya, kalian juga bisa pakai lens protector yang bisa dibeli di Unicast Store ya. Link pembeliannya nanti gue taruh di kolom deskripsi di bagian bawah. Di HP ini juga ada yang namanya Secure Folder ya, dimana kalian bisa menyembunyikan file-file yang penting, serta bisa install apps tambahan di dalam Secure Folder ini, jadi privasi kalian bisa lebih terjaga. Memiliki layar yang lebih kecil dibandingkan kedua saudaranya S21 Plus dan S21 Ultra, bikin pola pemakaian gue di HP ini jadi berbeda. Kalau di S21 Plus dan Ultra, gue tuh cukup sering nonton dan bermain game. Di S21 ini gue tuh nggak terlalu sering ya untuk nonton dan bermain game. Gue lebih sering foto-foto dan browsing sosmed. Iya, mungkin karena faktor layarnya yang memang lebih kecil kali ya, jadi urusan nonton dan bermain game jadi urutan kesekian. Lalu karena layar di S21 dan S21 Plus adalah layar flat, beda seperti di S21 Ultra yang bagian pinggirannya ada lengkungannya, maka bagi kalian yang sering pakai edge panel mungkin bakalan agak berasa canggung karena saat menggeser dari pinggirannya ini bakalan kena ganjel sedikit sama pinggiran casing. Fitur kamera yang ada di S21 ini juga sama powerfulnya seperti di S21 Plus. Hasil fotonya ya nggak usah diragukan lagi ya. Warnanya vibrant dan dynamic range-nya itu tinggi, serta ada fitur Scene Optimizer untuk nambah bagus hasil foto kalian. Tapi, satu hal yang berasa hilang dari si S21 ini dibandingkan S21 Ultra adalah tidak adanya mode makro seperti di S21 Ultra. Namun, walaupun begitu, menurut gue ini adalah sebuah hal yang minor ya, karena sejujurnya gue juga jarang banget pakai mode makro. Dan satu hal lagi, kamera ultrawide di S21 ini lebih lebar dibandingkan S21 Ultra. Kalau di S21 Ultra, kamera ultrawide-nya hanya 0,6 kali, maka di S21 ini kamera ultrawide-nya bisa hingga 0,5 kali. Oke, jadi cocoknya S21 ini tuh buat siapa? Menurut pengalaman gue pakai S21 ini, gue bisa bilang S21 ini cocok buat kalian yang nyari HP compact dengan tenaga yang besar serta desain yang stylish. Cocok juga buat kalian yang sering bikin konten berupa foto atau video di sosmed karena hasil kameranya nggak usah diragukan lagi. Singkat katanya, kalian bisa mendapatkan semua fitur yang ada di S21 Plus, tapi dengan harga yang lebih terjangkau dengan kompromi di kapasitas baterai serta tempat penyimpanan yang lebih kecil di 128 GB. Oke, gua rasa sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri and as always, have a nice day. Dah.